Polemik yang terjadi dalam rumah tangga Desiree Tarigan dan pengacara Hotma Sitompul hari ke hari semakin pelik. Di tengah pusaran konflik rumah tangga yang makin memanas, tiba-tiba saja Ibunda Desiree, Mulyana Tarigan, meminta kepada Hotma Sitompul untuk stop mengusik kehidupan keluarganya. Dan secara blak-blakan, sang ibu mertua meminta Hotma Sitompul untuk mengembalikan Desiree jika keduanya harus berpisah. Lantas, seperti apakah reaksi pihak Hotma Sitompul mengenai ucapan dari ibu mertuanya itu? Di sisi lain, kabar yang sempat heboh dan viral perihal Desiree pernah menggugat ibunya Mulyana Tarigan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 silam kembali menjadi sorotan. Gugatan yang dimaksud bertujuan mendapatkan akte fundading, yakni sebuah putusan pengadilan untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desiree sebagai anak oleh Mulyana Tarigan, justru dipertanyakan oleh pihak Hotma Sitompul. Benarkah Desiree menggugat ibundanya tanpa sepengetahuan suaminya Hotma Sitompul? Adakah motif lain di balik isi gugatan tersebut? Sementara itu, benarkah pihak Hotma Sitompul meminta Desiree Tarigan minta maaf kepada Hotma Sitompul dengan cara mencium tangan dan kaki suaminya jika ingin bersatu kembali dan berdamai? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan yang terjadi dalam rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul semakin pelik. Di tengah panasnya pusaran konflik rumah tangga pasangan suami dan istri ini, tiba-tiba saja Ibunda Desiree, Mulyana Tarigan, muncul ke publik. Dengan bernada kesal, Mulyana Tarigan meminta Hotma Sitompul mengembalikan Desiree Tarigan jika sudah tak lagi mencintai putrinya itu. Tak cukup sampai di situ saja. Sambil terisak, Mulyana Tarigan mengaku tak sanggup lagi menahan perihnya sakit hati yang dirasakannya selama ini. Hingga ia pun ikhlas jika Hotma dan Desiree berpisah. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Hotma Sitompul mengenai curahan hati seorang Mulyana Tarigan, ibu mertuanya? Hotma, jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu. Hotma, kalau Hotma nggak sayang lagi sama Desi, kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya. Saya sakit dibikin kayak gitu, Hot. Jadi sudahlah, pisah pun kalian saya nggak apa-apa. Tapi jangan lagi diganggu-ganggu. Menjawab tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu, tentunya kita hargain, tetapi yang kami mau sampaikan dalam hal ini adalah apakah kapasitasnya Ibu ini masih boleh mewakili apa yang menjadi perasaan dia sesungguhnya. Karena kita tahu sendiri, dalam usia Ibu yang 88 tahun, dan dalam segala kelebihan dan banyak kekurangannya, sebenarnya kami sangat meragukan apa yang disampaikan statement-statement oleh Ibu, ya toh? Karena dia mengingat seseorang aja udah susah, ya toh? Nah, bagaimana dia seolah-olah dengan video hari ini menyatakan bahwa Hotma, jangan ganggu dan lain sebagainya. Ini ada apa gitu? Pasti ada yang giring ini di belakang. Ada yang ajar-ajarin ini di belakang. Sehingga Ibu itu mengeluarkan statement seperti apa yang terjadi hari ini. Saya pikir itu jawabannya untuk yang pertama tadi. Pedihnya hati yang terluka melihat sang putri berurai air mata lantaran polemik rumah tangga yang tak berujung itu seolah menjadi pukulan yang hebat bagi Mulyana Tarigan. Betapa tidak, di usia senjanya yang seharusnya melihat sang putri menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bahagia, justru berurai air mata.
Hal itu yang membuat Mulyana Tarigan akhirnya juga meminta Hotma Sitompul mengembalikan tanahnya. Tak mau diam, pihak Hotma Sitompul pun kembali mengurai penjelasan tentang perihal tudingan menerobos lahan ibu mertuanya yang kini menggulirkan perdebatan hebat. Maka, seperti apakah tanggapan pihak Hotma mengenai polemik lahan tanah tersebut? Hotma Sitompul, kembalikan tanah saya. Dan jangan lagi ganggu saya dan anak saya Desi. Semua keluarga bangun sayang sama kami dan mereka ada di sini sekarang. Terima kasih. Menjawab WA Hotma Sitompul pada beberapa keluarga bangun, ini kami sebagai kecil keluarga besar bangun sejauh PKB bersama Desire, anak ibu satu-satunya, akan merawat ibu sampai kapanpun juga. Apa yang diributin? Masalah katanya pengambilan tanahnya ya di Jalan Antasari. Sekarang tanah ini milik siapa? Tanah itu dibeli oleh klien kami, Pak Hotma Sitompul, sebelum pernikahan. Jelas? Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Alas haknya apa? Alas haknya jual beli. Ada aktenya, kita nggak perlu tunjukin. Tapi omongan kita ini bisa diuji, pada waktu itu dibutuhkan bukti itu, kami akan keluarkan. Jadi nggak ada penyerobotan apa. Kalau mengenai masalah tanah, oke, ada 1 meter, mungkin itu juga perlu pengukuran lagi dari BPN. Karena kalau mau di-compare, ya ada tanah klien kami Pak Hotma, 4 kali sekian meter, kalau nggak salah 182 meter, di belakang itu yang dibikin taman sekarang, yang dibikin kandang anjing, itu dibeli oleh Pak Hotma, diberikan sama mertua itu. Jadi di-compare dengan ini, kata diserobot apa sih, berapa meter sih itu? Dan itu juga belum tentu, kan diuji kalau mau dipenyerobot, mana batas tanahnya, ukur aja. Tapi yang jelas ada sekarang 4 kali sekian puluh meter itu, ya hampir 200 meter, yang sekarang sudah diberikan. Rela. Pak Hotma nggak balas mengatakan bahwa itu penyerobotan. Nggak ada upaya kita sekarang mau. Pak Hotma masih mengatakan, saya kasihan tuh lihat mertua saya sih itu dipakai dalam situasi kondisi fisiknya dia yang sudah lemah, ya kan, yang sudah lupa-lupa katakanlah. Buat kita itu nggak penting gitu loh ya. Artinya gini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama siapa? Itu katakanlah mungkin istilahnya tuh yang ngambeknya siapa? Ya kan? Yang mutung itu siapa gitu loh? Yang marah itu siapa? Kan dari pihak sana. Gitu. Cuman diputar ceritanya seolah-olah diusir dan lain sebagainya. Kan sudah kita sampaikan, Pak Hotma juga pada waktu tanggal 6 kan di konferensi pers sudah mengatakan nggak ada itu. Ya, dia pergi membawa segala macam. Keluar juga dari rumah itu barang-barang dan lain sebagainya, itu tanpa ada persetujuan dari klien kami Pak Hotma. Kalau mau bicara hukum, kalau kami ini nakal, kalau kami ini memang mau jahat, udah kita laporin tuh. Anaknya itu dapat izin dari siapa bawa barang segala macam. Bisa dilaporin pencurian dalam keluarga, tapi sampai saat ini kami nggak mau lakukan itu, karena masih hargai. Satu persoalan belum terselesaikan, muncul lagi persoalan baru. Ya, belum lama ini media sosial digemparkan dengan kabar bahwa Desire Tarigan adalah anak angkat dari Mulyana Tarigan. Bahkan Desire pun disebut menggugat ibundanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi mendapatkan akte fundading, yakni sebuah putusan pengadilan untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desire sebagai anak oleh Mulyana Tarigan. Namun, sayang, keputusan tersebut lagi-lagi menuai pertanyaan bagi kuasa hukum Hotma Sitompul. Benarkah Desire menggugat ibundanya tanpa sepengetahuan suaminya? Mengenai pertanyaan gugatan yang sudah diputus tahun 2018. Pertanyaan tadi itu bagus sekali, karena ini menyangkut masalah hukum, gitu. Apakah Pak Hotma tahu? Kita mesti jawab tegas sekarang dan bertanggung jawab bahwa kita nggak tahu. Kita pun sangat-sangat katakanlah kaget ya mengetahui gugatan itu sendiri. Karena menurut hemat kami gugatan itu salah alamat. Gitu. Kenapa saya katakan salah alamat? Menurut pemahaman hukum dari sisi pandang kami bahwa penetapan ahli waris ya atau penetapan seorang anak ya menjadi anak
angkat atau anak adopsi yang sah itu dilakukan boleh gitu ya secara hukum tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas. Nah sekarang coba aja tanya sendiri nanti ya, klarifikasi berapa umurnya Ibu Desiree itu sendiri. Nah kemudian baru diajukan gugatan itu 2018. Nah persoalannya sekarang bahwa proses daripada adopsi itu harusnya dilakukan sebelum umur 18 dan diajukan melalui mekanisme yang namanya permohonan kepada pengadilan negeri, bukan gugatan. Beda permohonan, karena kalau permohonan itu pengertiannya tidak ada masalah hukum di sana. Tetapi yang kami lihat ya di dalam putusan itu bentuknya adalah gugatan. Kalau gugatan berarti ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Kalau mau lebih jauh, persoalannya adalah meminta pengakuan ya dari pengadilan bahwa dia selama hidupnya katakanlah ya dari mulai dilahirkan tidak pernah mendapatkan hak asuh atau hak adopsi yang sah, ya kan? Nah, pertanyaan juga lagi kemudian, kenapa baru sekarang itu diajukan? Di dalam akte perdamaian ya yang diurus oleh saudara Anita Kolopaking itu di akte perdamaiannya ada tertulis, nih seperti ini ya. Nggak apa-apa. Ini kita dapat dari mana-mana, ya. Ada yang ngantar ini ke sini nih. Mengenai benar apa enggak nanti putusan ini, karena ini kopi kepada kami, silakan dicek ya kepada pihak mereka benar nggak ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan atau katakanlah yang bikin kita menjadi miris, ya. Di sini ada loh dibikin di pasal 5 kerahasiaan informasi. Para pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya sehubungan dengan adanya penandatanganan atau pelaksanaan ketentuan kesepakatan perdamaian ini, termasuk negosiasi dalam hal kesepakatan perdamaian ini dan usaha serta perihal pihak lainnya. Pihak tersebut tidak akan dalam setiap saat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut. Pertanyaannya ya bagi kita semua, kenapa sih mesti ada sesuatu yang dirahasiakan? Kalau kita bicara secara umum, kalau ada rahasia berarti ada yang ditutupin, gitu. Nah apa sih yang mesti ditutupin? Satu. Kemudian tadi pertanyaan, apakah klien kami Saudara Hotma tahu? Pak Hotma nggak tahu. Justru pertanyaan sekarang, kok ada istri mengambil suatu sikap, ya, melakukan gugatan ke pengadilan, tapi suami nggak tahu apa-apa? Pertanyaannya, ada apa ini? Ada maksud apa-apa? Dan dicantumkan juga di dalam gugatan itu bahwa ada kata-kata untuk menghindari keinginan pihak-pihak lain, ya, untuk menguasai warisan. Jadi menurut kami semata-mata melihat begini, apa nih gugatan itu semata-mata memang mau menyelamatkan warisan, ya kan? Ya silahkan ditanya ke dia. Di sisi sebelah, Hotman Paris selaku kuasa hukum Desiree Tarigan pun membenarkan bahwa kabar tentang Desiree menggugat ibundanya memang benar adanya. Namun, gugatan yang dimaksud tersebut bukanlah gugatan perkara pada umumnya. Gugatan yang dimaksud bertujuan mendapatkan akte fundading, yakni sebuah putusan pengadilan untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desiree sebagai anak oleh Mulyana Tarigan. Jadi, kalau ada orang diduga menyebarkan fitnah bahwa begini. Kalau orang itu oknum yang ngerti hukum, dia pasti tahu bahwa pendapatnya itu salah. Karena ini bukan seperti gugatan, misalnya kamu nabrak mobil gua gugat kamu ganti rugi, itu enggak. Ini gugatan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan atas pengangkatan dia, adopsi dia sebagai anak. Jadi ini bukan perkara benaran, ini gugatan pro forma karena pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang mensahkan anak dalam bentuk akte fundading, ya, kalau tidak ada
gugatan. Jadi persyaratan formal. Jadi dosa, sangat dosa kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Itu sangat memalukan kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Dulu sudah diadopsi resmi, cuma surat-suratnya namanya tahun 61 kan, namanya juga tahun 61, makanya ditempuh jalur pengadilan. Justru karena kuranglah kelengkapannya, makanya ditempuh tidak lagi permohonan ke adopsi ke kementerian, makanya ke pengadilan karena persyaratannya sudah nggak mungkin dipenuhi. Kalau di pengadilan apapun bisa, itu nanti hakim yang akan menentukan gitu. Namanya juga itu kan keputusan terakhir kan kalau ada kekurangan di pengadilan. Saya tidak menuduh oknum pengacara yang menyebarkan, saya tidak menuduh. Tapi setiap pengacara pasti ngerti bahwa akte pendadik itu, yaitu akte berisi kesepakatan penggugat dan tergugat, harus melalui gugatan. Kalau melihat nama gugatan seolah-olah ada perkara berantem benaran. Ini nggak ada berantem benaran. Ya jelaslah kalau sudah anak sah ya berhaklah. Lagi pula apa urusan orang luar? Nah, makanya saya jadi bingung nih. Apa urusan orang luar terhadap hartanya ibunya Ibu Desi? Kalau ada orang luar merasa masih kurang harta, datang ke Hotma, sepertiga Kelapa Gading punya gua. Janganlah mencampuri harta orang lain. Mau dia anak sah atau tidak, itu kan urusan dia. Kenapa ada oknum? Kenapa ada oknum menyebarkan gitu loh? Tidak hanya menguak fakta perihal Desire Tarigan pernah menggugat ibu angkatnya Mulyana Tarigan, pihak Hotma Sitompul pun kembali mempersoalkan sikap Mulyana Tarigan yang secara tiba-tiba muncul ke publik dan meminta Hotma mengembalikan Desire Tarigan. Sontak saja menuai tanya. Pasalnya, menurut kuasa hukum Hotma Sitompul, Ibunda Desire memiliki daya ingat yang tak lagi kuat, mengingat usianya yang kini menginjak usia senja 88 tahun. Apa yang disampaikan Ribu di dalam Instagram itu, kalau Ribu ditanya lagi, dia nggak tahu apa yang diomongin. Nah, berarti ada yang membuat cerita, Ribu cerita begini, itu pun juga lupa-lupa. Berkali-kali lah Ribu diingatkan supaya bicara begini. Hotma jangan ganggu, bla 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 bla. Tapi kalau kalian wawancara sama Ribu, dia nggak tahu apa ini. Entah bagaimana, jangan-jangan dia udah nggak ingat siapa Desi. Jadi umur 88 tahun lah Ribu ya. Kan bisa tahu tingkat kepikunannya itu seperti apa. Kasihan diseret-seret, dimanfaatkan oleh pengacara sebelah, nggak baik orang tua seperti itu. Pak Hotma sendiri 22 tahun ngurus, kok dibilang sekarang tidak sayang bla bla bla. Sebagai ibu ya yang sekarang dibawa kemana-mana, kami tawarkan kepada media supaya fair ini informasinya ya kan. Coba kalian datangin, coba kalian wawancarai yang namanya Ribu, biar kalian tahu juga gambarannya. Bagaimana ibu tersebut, apakah memang pada posisi yang memang masih mampu mengungkapkan sesuatu secara benar gitu ya kan, atau memang sudah memang termasuk dalam apa yang dikatakan Pak Karta tadi, digiring ke sana kemari supaya fair gitu ya kan. Jangan sana punya versi kemudian ditanyakan, kita kembalikan di sana nggak dikonfirmasi, kita minta tolong dikonfirmasi, coba wawancari Ribu langsung, berani nggak gitu ya. Jangan diajar-ajarin. Saya ngomong nggak diajarin nama beliau nih, ya kan? Nggak diajarin nama beliau ini, bicara sendiri, ya kan? Kalau memang kita punya kapasitas atau mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, tentunya akan boleh dikasih kebebasan. Coba kebebasan itu ada apa enggak? Sementara itu, rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Tarigan masih terus bergulir panas dan pelik. Lalu benarkah Hotma dan Desire sudah tak ingin lagi melanjutkan rumah tangga mereka yang telah berjalan selama 22 tahun itu? Dan jika keduanya berdamai, benarkah pihak Hotma meminta Desire Tarigan meminta maaf kepada Hotma Sitompul dengan cara mencium tangan dan kaki suaminya? Dan apa sikap pihak Desire Tarigan terkait masa depan rumah tangganya dengan Hotma Sitompul?
Iya, perkawinannya Budi Siri mau cerai atau enggak? Minta apa? Tanya Budi Siri minta apa gitu. Pak Hotman Paris bilang, tanya Pak Hotman Paris, Budi Siri mintanya apa sih? Minta tanah, minta mobil, minta apa? Minta cerai atau minta apa? Pak Hotma menunggu, ya, menunggu artinya itu positif ya. Orang yang bijak itulah menunggu. Mau lu apa? Mau perang, mau damai, mau baik-baikan, mau apa? Tunggu. Mau nggak gitu ya kan? Ya tergantung upaya dari sana. Nah, sesudah fatal yang dilakukan, katakanlah expose, demikian, mempermalukan segala macam. Sana yang datang dong, minta ini, kalau minta tangan di bawah. Kemudian apa yang dilakukan dengan memperolok-olok, mempermalu suami, diekspos segala macam. Minta maaf, datang. Bila perlu cium tangan, bila perlu cium kaki. Itu namanya. Kenapa mesti malu sih? Cium kaki suami sendiri kok. Cium tangan suami sendiri kok. Sekarang siapa bilang mereka jadi berseteru segala macam? Artinya masih dalam lingkup lembaga perkawinan, masih suami istri. Jadi sifat wanitanya itu yang mesti muncul. Iya dong. Harus ngalah, jangan di belakangnya Hotman Paris nangis, enggak menyelesaikan. Hormatilah suamimu, hormatilah bapak tirimu yang memberikan kamu nafkah lahir dan batin selama 22 tahun. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya, bukan istri-istri ya, istrinya satu, ya, gitu loh. Tapi ya kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu. Apa hak saya 22 tahun? Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.